Selamat pagi semuanya dan kembali lagi di dalam channel Guru Tempe. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian tengah semester. Ya, kita langsung saja mulai dengan soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini kita disuruh mencari kenaikan titik didih larutan gula. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa gula itu merupakan senyawa non-elektrolit, sehingga larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Kita juga sudah pelajari bahwa larutan non-elektrolit itu mempunyai nilai I sama dengan 1 karena dia tidak melakukan ionisasi. Jadi kita langsung mulai saja dengan membuat diketahui ditanya. Apabila sudah, langsung ke jawab. Pada bagian jawab, kita langsung saja masukkan rumusnya ya. M kali KB kali I, dimana M itu sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Nah, KB nya berapa? 0,52 dikali 1. Gramnya 3,42 per 342 dikali 1000 per 25. Nah, 0,52 dikali 1 kan sama dengan 0,52. Nah, sekarang kita mau menyederhanakan 3,42 dibagi 342. Caranya adalah dengan sama-sama dikali 100 bagian pembilang dan bagian penyebutnya. Jadi komanya hilang. Kalau 3,42 dikali 100 kan 342, jadi komanya hilang. Terus 1000 per 25 sama-sama dibagi 25, kita dapat 40 per 1. Nah, 342 kita bagi dengan 342, dapatnya 1 per 1. Nah, ada sisa 0 lagi 2. Coret saja. Sehingga kita bisa dapat 0,208 derajat Celcius kenaikan titik didih dari gula. Oke, lanjut soal nomor 2. Sekarang soalnya mirip sih, cuman beda di senyawa MgCl2. Jadi di soal nomor 1 kita pakai senyawa gula, sedangkan di soal nomor 2 kita pakai MgCl2 atau magnesium klorida. Seperti yang sudah kita ketahui pada video sebelumnya, di video materi, MgCl2 ini merupakan senyawa elektrolit. Sehingga ketika dia dilarutkan ke dalam air, maka akan membentuk ion-ion atau terjadi ionisasi.
Ya, seperti biasa kita buat diketnya lalu ditanya. Nah, pada dijawab ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat dulu ionisasi dari MgCl2 agar kita tahu jumlah ion yang dihasilkan ketika terionisasi. MgCl2 menjadi Mg2+ ditambah 2Cl-. Mg2+ dan Cl2Cl- di 2+ dan Cl-nya itu menandakan muatan ya. Jadi bukan menandakan jumlah. Sedangkan yang menandakan jumlah adalah angka di sebelah kiri. Kalau di Mg kan tidak ada angka di sebelah kiri, artinya jumlah ion Mg2+-nya adalah 1. Sedangkan di Cl di sebelah kiri ada angka 2. Jadi dapat kita ketahui bahwa ion Cl itu berjumlah 2. Sehingga kalau kita hitung 1 MgCl2 menjadi 1 ion Mg dan 2 ion Cl. Nah, kalau ditambah 1 tambah 2 berarti I-nya adalah 3. Setelah kita mengetahui I, kita langsung masukkan saja rumusnya sama seperti soal nomor 1. Jadi yang banyak salah itu, atau kalian teledor atau salah nyontek, mungkin ada di penentuan nilai I. Jadi ada yang sudah benar menulis reaksinya sudah benar, cuman dia sudah nulis Mg2+ ditambah 2Cl-. Cuman dari mana dapat 2? Ada yang menulis 2, ada yang menulis 4. Ya, pokoknya lucu-lucu lah. Tapi di sini saya luruskan bahwa jumlah ion itu ada di angka sebelah kiri. Jadi kalau pada masalah kali ini atau pada soal kali ini kebetulan MgCl2, jadi Mg-nya 1, Cl-nya 2, jadi 3 kalau ditambah. Ya, kita hitung-hitung saja dengan kemampuan matematika. Ini kan sudah diajarkan di SMP ya, jadi harusnya sudah bisa. Apalagi angkanya lumayan gampang. Sehingga tidak perlu mencari kalkulator sebenarnya. Tapi untuk kalian yang memakai kalkulator juga nggak apa-apa kok. Yang penting nggak salah hitung. Didapat 0,312 derajat Celcius kenaikan titik didih larutan MgCl2. Soal nomor 3 ini kita disuruh mengurutkan mana yang paling cepat membeku, terus mana yang membekunya nomor 2, mana yang membekunya nomor 3 dari ketiga jenis cairan ini. Ada air, ada susu, ada air laut. Nah, kita tentukan dulu dari ketiga cairan ini, air itu termasuk apa, susu itu termasuk apa, air laut termasuk apa. Jadi air itu masuk pelarut murni, susu masuk larutan non-elektrolit, air laut masuk larutan elektrolit. Nah, setelah kita kelompokkan, kita tahu bahwa yang namanya titik didih, titik beku pelarut itu lebih besar daripada titik beku larutan. Ya, ini kita ngomongin beku ya. Jadi misalnya kalau air kan bekunya 0 derajat, sedangkan kalau larutan pasti di bawah 0 derajat membekunya, tergantung dari konsentrasinya tuh. Jadi titik beku
pelarut murni lebih besar daripada titik beku larutan. Sedangkan ada lagi clue yang kedua adalah titik beku larutan non-elektrolit lebih besar daripada titik beku larutan elektrolit. Nah, kan kita sudah tahu itu. Jadi yang paling besar titik bekunya adalah yang paling cepat membeku. Jadi yang membeku duluan adalah air, karena dia pelarut murni, lalu dilanjutkan oleh larutan non-elektrolit yaitu susu, dan yang paling susah membeku adalah air laut, karena dia larutan elektrolit. Ya, pada soal nomor 4 kita disuruh membuat yang namanya teks prosedur. Jadi karena kalian jurusan bahasa ya, mau nggak mau harus saya integrasikan dengan jurusan kalian. Ya, yang pertama kita tulis adalah bahan. Ada ikan, es batu, dan garam. Lalu ada alat. Kita tulis di sana yang pertama palu sebagai penghancur es kalau esnya lumayan gede. Tapi kalau esnya sudah kecil-kecil ya nggak perlu dihancurin lagi, nanti mencairnya tambah cepat. Yang kedua kita perlu box atau wadah untuk ikannya. Sebenarnya prosedurnya gampang sekali. Kita lihat ya. Ada prosedur yang pertama, hancurkan es batu yang besar sehingga menjadi bentuk yang lebih kecil, tapi jangan kekecilan, nanti cepat mencair. Yang kedua, kita susun ikan, es batu, dan garam seperti pada gambar. Nah, bukan banyak, tapi hampir semuanya jawabannya ya nggak seperti yang saya jelaskan. Akan tetapi intinya kalau misalnya sama dengan gambar yang saya gambar ini, maka saya betulkan. Tetapi kalau tidak sesuai, maka saya kurangi nilainya. Seperti itu ya. Nah, pertama kita gambar boxnya dulu. Yang paling bawah adalah kita taruh es batu dan garam dicampur ya. Setelah itu baru ikan. Paling atas ada es batu dan garam lagi, baru ditutup wadahnya. Itu salah satu jawaban. Kalau sebenarnya ada banyak jawaban yang lain gitu. Jadi saya beritahu kalian 2 jawaban aja ya yang masuk akal. Yang paling bawah tetap sama, es batu dan garam. Nah, yang ini namanya layer. Jadi ikan-ikannya tidak dikumpul di tengah gitu. Kasih 1 layer ikan, lalu di atasnya diisi es batu plus garam, di atasnya lagi es batu ikan lagi. Setelah itu es batu dan garam selang-seling seperti itu. Jadi dinginnya lebih maksimal. Nah, kalau kalian menulis teks prosedurnya itu di antara 2 ini atau salah satunya, ya kalian benar. Walaupun tidak digambar seperti ini, yang penting instruksinya itu nyambung ya.